kepada kami Rizat, waktu dan layar kami. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ika, sekali lagi juga kepada Ibu Ari Giri, kemudian juga kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Madura yang telah mengundang saya dalam kegiatan webinar pada sore hari ini kali ya. Jadi saya diminta untuk menjelaskan terkait kebijakan pengoperasian kapal asing yang dulu harus ditenggelamkan kini diizinkan. Terima kasih kepada Pak Mujizat yang sudah menyampaikan materi pada kajian kali ini. Cukup memberikan impact juga buat saya pribadi. Dilanjut pertanyaan yang kedua dari Kak Dia Pitaloka dari Universitas Sriwijaya Madura. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama saya ingin tanyakan itu, gimana sih lembaga terkait itu seperti mengetahui kalau kapal yang ada di lautan itu memang tidak menaati peraturan, tidak membawa surat atau membawa ABK asing, ABK ilegal atau seperti itu. Terus bagaimana sih prosedur penenggelaman kapal itu dan apakah prosedur tersebut dipublikasikan secara internasional? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana lembaga atau instansi mengetahui adanya pelanggaran, maka tentunya dengan adanya patroli. Jadi memang baik itu dari Bakamla, baik itu juga dari kepolisian, baik itu juga dari Kementerian Kelautan Perikanan, TNI AL tentunya melakukan patroli di sepanjang wilayah laut kita, baik itu terhadap kapal yang berbendera Indonesia atau bahkan juga dengan kapal yang berbendera asing. Dengan patroli itu mereka melakukan komunikasi terkait dengan izin tangkap mereka dan sebagainya gitu. Juga ketika terindikasi adanya suatu pelanggaran, maka akan masuk ke dalam proses penyidikan. Ketika hasil penyidikannya ternyata cukup, maka akan dibawa ke proses pengadilan. Dari pengadilan kemudian dilakukan proses banding dan sebagainya. Jika memang dinyatakan inkrah bahwa kapal tersebut melakukan proses pelanggaran, maka selanjutnya akan dilakukan proses yang sebagaimana tertuang di dalam hasil keputusan pengadilan tersebut. Salah satunya adalah penenggelaman kapal. Jadi memang di zaman era Ibu Susi pun tidak semata-mata kapal tersebut ketika terindikasi adanya pelanggaran langsung ditenggelamkan, enggak. Tetapi melalui proses pengadilan yang inkrah, hukum yang inkrah, hingga pada akhirnya hasil keputusannya salah satunya adalah dilakukan penenggelaman, yang kemudian dilakukan penenggelaman. Baik, mungkin dari Kak Mujizat bisa menyampaikan closing statement-nya sebagai penutup dari sesi ini. Jadi terkait dengan kebijakan pengoperasian kapal asing beroperasi di wilayah Indonesia, saya menilai bahwa kebijakan ini ada sisi baik dan juga sisi buruknya. Dengan kondisi bisnis perikanan Indonesia saat ini, maka seharusnya pemerintah melihat tidak hanya kepada peningkatan jumlah hasil tangkapan ikan, tetapi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kualitas dari hasil tangkapan ikan, mengurangi bycatch, dan meningkatkan kualitas dari main target. Jadi tidak hanya melulu terhadap peningkatan jumlah hasil tangkapan, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa memberikan added value dan meningkatkan kualitas dari hasil tangkap. Itu yang saya pikir harusnya lebih ditekankan lagi pemerintah saat ini. Terkait dengan pengoperasian kapal asing, jika memang ini harus dilakukan, maka kapal asing ini tidak boleh diberikan izin untuk beroperasi di wilayah laut teritorial, tapi di laut zona ekonomi eksklusif kita. Jadi tidak ada singgungan atau tidak ada yang namanya bersinggungan dengan kapal nelayan lokal kita. Seperti itu.